Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Rahmadain Nasution dengan NIM 2416050031, berasal dari Prodi Perbankan Syariah A. Pada kali ini saya akan mempresentasikan ujian tengah semester saya pada mata kuliah Pengantar Studi Pemikiran Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Lukmanul Hakim MAG dan Bapak Rahmat Rihadi MAG. Saya akan membawakan materi yang berjudul Akidah Islam, Pokok dan Cabang. Yang pertama, pengertian akidah. Secara etimologis, akidah berasal dari kata akodaya kidu akodatan akidatan, yang artinya simpulan, ikatan, ataupun perjanjian. Sedangkan secara terminologis, menurut Hasan al-Banna Aqoid, akidah adalah beberapa perkara yang wajib diyakini kebenarannya oleh hati, mendatangkan ketentraman jiwa, menjadi keyakinan yang tidak bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Sedangkan menurut Abu Bakar Jabir al-Jazairi, akidah adalah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan akal, wahyu, dan fitrah. Dari definisi tersebut dapat dijelaskan poin-poin pentingnya. Yang pertama, sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia. Ilmu ataupun kebenaran dibagi menjadi dua, yaitu ilmu daruri dan ilmu nasari. Ilmu yang dihasilkan oleh indera dan tidak memerlukan dalil disebut ilmu daruri, sedangkan ilmu yang memerlukan dalil ataupun pembuktian disebut ilmu nasari. Yang kedua, setiap manusia memiliki fitrah untuk mengakui kebenaran, indera untuk mencari kebenaran, akal untuk menguji kebenaran, dan wahyu untuk menjadi pedoman dalam menentukan mana yang benar dan tidak. Yang ketiga, keyakinan tidak boleh bercampur sedikit pun dengan keraguan-raguan. Yang keempat, akidah harus mendatangkan ketentraman jiwa. Dan yang kelima, menolak segala sesuatu yang berlawanan dengan kebenaran itu. Artinya seseorang tidak akan bisa meyakini sekaligus dua hal yang bertentangan. Dan yang keenam, tingkat keyakinan seseorang terhadap akidah tergantung pemahamannya terhadap dalil. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan akidah pokok. Akidah pokok adalah akidah umat Islam yang masih terpelihara dan masih murni sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang tercakup di dalam Arkanul Iman. Dalam pembahasan akidah pokok, yaitu rukun iman, antara lain yang pertama, iman kepada Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah ialah Tuhan kita, ialah Tuhan yang sebenarnya yang menciptakan segala sesuatu. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Kita wajib percaya Allah itu mempunyai malaikat yang bersayap dan mereka adalah hamba yang dimuliakan yang tidak pernah menentang perintah Allah. Dan yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah telah menurunkan beberapa kitab kepada para rasulnya untuk memperbaiki manusia tentang urusan dunia dan agama mereka. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Kita wajib percaya bahwa Allah telah mengutus para rasul untuk memberi petunjuk umat manusia akan jalan yang lurus. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Kita wajib yakin dan percaya akan datangnya hari kiamat, yaitu hari di mana akhir dari dunia ini. Yang keenam, selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan akidah cabang. Dalam pembahasan akidah cabang ini terdapat beberapa cabang-cabang akidah yang pembahasannya bervariasi dari masing-masing aspek rukun iman. Di antaranya, yang pertama, masalah Tuhan. Muncullah dua golongan yang berbeda pendapat, yaitu golongan Mu'tazilah. Mereka berpendapat bahwa Tuhan tidak mempunyai sifat. Dia adalah esa, bersih dari hal-hal yang menjadikannya tidak esa. Mereka mengesahkan Tuhan dengan mengosongkan Tuhan dari berbagai sifat. Yang kedua, golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, diwakili oleh golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, meyakini bahwa Tuhan mempunyai sifat yang sempurna dan tidak ada yang menyamakannya. Mensifati Tuhan dengan sifat-sifat kesempurnaan tidak akan mengurangi keesaannya. Yang kedua, masalah kitab-kitab. Golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah berpendapat bahwa Al-Quran adalah qadim, bukan makhluk diciptakan. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan bahwa Al-Quran tidak qadim karena Al-Quran itu makhluk ciptaan. Yang ketiga, masalah Nabi dan Rasul. Masalah yang akan diperselisihkan dalam kaitannya dengan iman kepada Nabi dan Rasul adalah mengenai jumlahnya.
Yang keempat, masalah hari kiamat. Para ulama ikhtilaf tentang apa yang akan dibangkitkan. Ada yang berpendapat bahwa yang akan dibangkitkan meliputi jasmani dan rohani. Dan ada juga yang berpendapat bahwa yang akan dibangkitkan adalah rohaninya saja. Yang kelima, masalah takdir. Terdapat perbedaan dalam memahami dan mempraktekkan ketentuan Allah, yaitu yang pertama, kaum Qadariyah berpendapat bahwa segala perbuatan manusia baik maupun buruk semuanya ditentukan oleh manusia itu sendiri. Allah tidak mempunyai sangkut pautnya dalam hal ini, karena Allah telah menyerahkan kodratnya kepada manusia. Yang kedua, kaum Jabariyah mempunyai iktikad yang bertolak belakang dengan iktikad kaum Qadariyah. Jabariyah berpendapat manusia tidak mempunyai daya apa-apa karena segalanya telah ditentukan oleh Allah. Pendapat Jabariyah ini dianggap menyimpang oleh golongan ahli sunnah wal jamaah. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.